halo, welcome back to my channel. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu, baik-baik saja dan dalam keadaan rezeki yang lancar ya teman-teman. Nah, di video kali ini, vlog kali ini gue mau tes sekalian review ya speaker yang baru aja gue beli dari marketplace. Jadi speaker yang bawaannya Bepro AE3S ini sangat kurang bagus ya, apalagi digunakan di helm Halpes seperti yang saya pakai sekarang. Itu suaranya sangat noise sekali ya, bahkan kita ngobrol pun itu nggak terlalu jelas kedengarannya. Nah, maka dari itu gua nyoba lah cari referensi di YouTube speaker yang bagus untuk ngevlog, dan ternyata gua nemu satu speaker, yaitu speaker intercom ya teman-teman. Cuman ini gua belinya nggak sama intercomnya, jadi gua beli hanya speakernya aja, tapi ini udah dimodif juga. Jadi pas kita pesan itu di marketplace itu kita bisa milih sesuai dengan apa namanya, kamera yang kita gunakan ya. Nah, ini kemarin baru datang dan baru juga gua coba ya. Ternyata beginilah hasilnya, entah bagus atau enggak ya, gua juga belum mendengarkan gitulah. Intinya ini speaker yang menurut review di YouTube itu bagus sekali ya untuk ngevlog. Tapi ini gua gunakannya di helm Halpes ya teman-teman. Mungkin untuk di helm full face itu akan lebih bagus lagi, akan lebih berfokus lagi, karena memang udara yang masuk itu sangat sedikit ya. Nah, ini harganya itu sekitar 190, belum termasuk ongkir ya. Ini pengirimannya dari Probolinggo ya, tapi cepat sekali sih menurut saya, cuma 2 atau 3 hari, lupa. Dan ini sesuai deskripsi ya, jadi foto dan sebagainya itu sesuai deskripsi yang ada di marketplace tersebut. Untuk yang berminat dan mau tanya-tanya soal mikrofon ini, silahkan di komen aja ya, nanti saya kasih linknya untuk kalian bisa membelinya jika kalian memang suka dan cocok dengan speaker ini, karena saya juga belum tahu ini bagus atau enggaknya ya. Nah, lanjut. Jadi kali ini gua mau ke Bogor ya teman-teman, mau jemput istri gua, sekalian ya reading santai lah, karena ini cuacanya benar-benar bagus sekali ya teman-teman. Ini biasanya jam segini tuh, jangankan jam segini ya, habis dulu aja udah hujan biasanya. Dan ini cuaca sangat benar-benar cerah banget ya, awan pun berpisah dan juga langit itu sangat biru sekali. Jadi ini momen yang sangat bagus untuk jalan-jalan sore ya. Jadi istri gue itu kemarin ngegantiin pamannya ya, karena orang tua dari istrinya itu meninggal. Jadi istri gue itu gantiin dia, si pamannya itu, buat jaga toko sembako ya. Nah, dikarenakan pamannya itu udah balik lagi ke toko, jadi ya tugas istri gua udah selesai gitu, jadi tinggal ngurus gua lagi ya. Karena bener dah, kalau nggak ada istri di rumah itu repot ya, repot, bete, dan juga merasa ada yang hilang gitu loh. Yang biasanya ada yang masakin, biasanya ada yang mijitin pas kita pulang kerja, ada yang isengin gitu loh. Jadi
pas kemarin nggak ada istri gua itu bener-bener bete ya teman-teman. Jadi menurut gua untuk habis menikah itu sebenarnya istri itu yang paling utama lah menurut gua, karena dia yang nemenin kita dari sejak itu sampai kita meninggal nanti. Wow. Untuk kalian yang masih mencari jodoh, semoga dicepatkan ya, dikasih jodoh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi kalian yang ingin berencana menikah muda, silakanlah, jangan memikirkan masalah kedepannya mau gimana, takut takutnya enggak cukup biaya, itu jangan berpikiran seperti itu ya teman-teman. Jadi rezeki itu akan selalu ada ketika kita berusaha, apalagi kita menikah kan berarti rezeki kita bertambah ya untuk istri kita juga. Nah, untuk yang mau nikah muda, ayolah, jangan takut-takut. Daripada kita berzina kan ya, mendingan kita nikah aja. Kalau udah nikah itu enak teman-teman. Soalnya pengalaman saya begitu. Jadi dulu gua juga sebenarnya agak takut sih, takut nggak bisa menuhin semua yang dia pengen ataupun untuk makannya atau apanya lah. Cuman seiring berjalannya waktu ya, alhamdulillah rezeki mah selalu ada ya. Dan juga alhamdulillah istri gue itu nggak banyak nuntut apa-apa, jadi uang pun sedikasihnya aja. Pokoknya cari istri itu yang ngerti keadaan kita ya teman-teman, yang mau menerima kita. Jadi hidup kalian tuh bakalan insya Allah bagus lah, indah lah. Nah, ngomong-ngomong, ini itu jalan pintasan ya dari Ciledug menuju BSD, karena gua kalau ke Bogor itu lewatnya lewat sini, lewat BSD. Karena kalau lewat Ciputat itu terlalu jauh menurut gua ya. Cuman yang bikin lamanya itu di sini dan juga nanti di daerah Pasar Jengkol, Rawakalong, yaitu karena jalannya memang kecil ya teman-teman, karena itu jalan pintasan jadi kecil, jadi mengakibatkan kemacetan. Untuk di BSD nya itu enak banget ya, karena jalanannya gede. Oh ya, ini gua sekarang pakai motor Yamaha Aero. Ini mesinnya masih standar ya teman-teman, cuma ganti knalpot aja biar sedikit nggak ngantuk lah. Kalau pakai standar ngantuk banget. Cuman ini pas ganti knalpot ya, karena belum saya setting lagi apa-apanya gitu, cuman pasang doang knalpotnya. Sering ada nembak-nembak ya, itu kira-kira dari apanya ya. Menurut gua kalau buat reading santai doang standar juga udah cukup ya. Tapi kalau untuk NR gitu, untuk Sunmori kayaknya kurang, karena kan ya tahu sendiri lah bawa motornya kayak apa ya. Nah, kalau buat santai-santai begini ini udah cocok lah. Oh ya teman-teman, maaf, ini gua kurang safety ya, nggak pakai sarung tangan, karena sarung tangan gua itu dicuci ya, habis kemarin hujan-hujanan, habis ngojol juga, jadi gua nggak ada cadangan. Semoga di jalannya nggak kenapa-napa lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini menurut kalian enak apa enggak ya ini knalpot?
karena ini gua pakainya knalpot WRX. Sebenarnya ini buat Lexi ya, karena waktu itu gua nyari buat Aerox itu nggak nemu ya, adanya buat Lexi dan ternyata cocok juga, pas dudukan semuanya pas. Ini knalpot WRX gua belinya di Allshop sekitar 350. Knalpot murah lah ya. Dan ini gue juga sedikit upgrade ya, mungkin bukan upgrade sih, cuman variasi doang ya. Ini handle rem yang gue upgrade tuh handle master, dan juga spion ya, spion jalu ya. Dan ini dia nih, andalan gue nih, pisau nih. Cuman segitu doang sih yang gua upgrade, yang gua modif, belum ada dananya lagi lah. Mungkin nanti kalau ada rezeki lagi, pokoknya tiap gua upgrade pasti gua bikin vlog ya. Sebenarnya gue kurang enak badan juga karena gue kemarin habis vaksin ya. Kemarin gue habis vaksin dosis pertama, gue pakai vaksin AstraZeneca dan ternyata ada efeknya ya. Dari malam sampai sekarang itu sebenarnya gue demam ya, jadi ada panasnya, ada juga dinginnya. Dan gue udah coba minum paracetamol, udah gue tidurin juga tadi sebentar, tapi alhamdulillah ada reaksinya, jadi sedikit agak sembuh ya. Semoga nanti nggak berkelanjutan lagi. Ini sebenarnya tadinya gua nggak mau vaksin ya teman-teman, cuman ya tahu sendirilah. Sekarang kita kemana-mana butuh surat vaksin atau sertifikat vaksin ya. Jadi mau nggak mau ya kita harus vaksin untuk dapetin si sertifikat itu. Ini memang gejala AstraZeneca seperti ini atau Sinovac pun sama, itu gua nggak tahu ya, karena istri gua waktu itu dia pakai Sinovac tapi dia nggak ngerasain gejala apa-apa ya. Entah mungkin imunnya yang berbeda ataupun dari vaksinnya, gua kurang tahu. Tapi ini gua rasa tangan yang kemarin habis divaksin itu berasa agak nyeri ya, sakit ya. Duh, macet. Nah, resiko kita ambil jalan pintas itu seperti ini teman-teman. Jadi ya kalau berpapasan dengan mobil itu kita pasti macet ya. Apalagi ini mobil ada yang berhenti di pinggir. Ini kita mau nyalip ya, mau mendahului itu susah banget ya teman-teman, karena memang jalanannya kecil banget. Nah kalau motor kayak gitu Scorpio itu awalannya enak, jadi buat nyalip pun enak.
masuknya daerah Pondok Kacang ya kalau nggak salah ya. Nah ini salah satu tempat buat ngopi santai ya, yang murah meriah aja, kopi 5.000. Ini kebanyakan di sini para ojol ya, ojol motor dan mobil, kebanyakan nongkrongnya di sini. Nah ini kita tembusnya langsung di BSD. Jadi ini salah satu jalan pintas ya, kalau kita nggak lewat jalan pintas ini, kita lewat ke Alam Sutera dulu teman-teman. Biasanya agak macet juga kalau di Alam Sutera ya. Sembilan 95. Nah ini gua make suspensinya masih standar ya. Jadi kalau kita miring itu nggak seimbang ya, masih agak gini-gini ya. Jadi kalau enak tuh kita upgrade sebenarnya, cuman gua belum ada dana aja lah. Sorry agak ngebut dulu, soalnya mumpung jalanannya bisa buat ngebut ya. Nanti di depan itu agak macet ya di Rawa Kalongnya. Ternyata sudah lampu merah ya di depan. Agak ngumpet dikit soalnya itu kantor polisi deh. Takutnya kita kelihatan dan dieksekusi. Sembilan, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wah, kagak hijau. Ngeprank kali. Sialan lampu merah. Untung ada mobil nih, kalau enggak kepanasan gua.
guling coy. Ini daerah Rawabuntu ya teman-teman. Dari sini biasanya mulai macet ya, karena di depan ada persimpangan. Oh enggak kayaknya. Kayaknya itu X-Max. Cocok nih X-Max yang bawahnya berisi. Nah itu kita kalau ke kanan kita ke daerah Taman Tekno ya. Ini kita lurus ke Puspitek. Belum macet teman-teman ternyata. Biasanya macetnya udah parah dari sini ya, awal kemacetan. Ini mungkin di depan nggak tahu juga. Nah ini Puspitek ya, atau Victor, bisa disebut Victor juga. Kalau nggak salah ya, karena dulu gua sering banget ngojol ya teman-teman. Kalau sekarang udah jarang, jadi udah pada lupa nama-nama lokasinya. Karena gua itu aslinya dari Ciamis ya, dari Ranca. Ada nggak orang Ranca di sini? Boleh disapa di komen ya. Nah sebenarnya
tanggal 28 besok ya, 28 November. Itu gua sebenarnya mau pulang kampung, mau ke Ranca, karena ada event Trabas ya teman-teman di Gatot Kaca. Jadi selain gua suka riding ya, gua juga anak trail ya teman-teman. Gua di rumah punya bebek standar basic Jupiter, sudah lumayan lah, cuman belum maksimal. Kalau untuk terabasan itu udah lumayan enak ya. Nah niatnya tanggal 28 besok gua mau pulang, cuman ya karena saudara gua yang niatnya mau pulang bareng sama gua itu habis pulang kemarin, habis tunangan ya, jadi mungkin dananya kepake atau gimana, jadi kita undur aja lah, nanti kita pulangnya tahun baru aja ya. Nanti gue di kampung bakalan nge-vlog Trabas ya, Trabasan, dan juga bakalan gue review motor gue yang ada di kampung ya teman-teman. Untuk Aerox ini sendiri belum gue review karena memang waktunya belum ada juga, dan juga apa yang mau direview ya, karena perubahannya cuman ya yang umum-umum aja, nggak ada yang head-on gitu. Mending gua pakai vlog aja biar masih mending gitu dibilangnya. Nggak, kalau di review itu sebenarnya harus punya look yang bagus ya, punya spare part yang branded juga. Jadi kalau hanya spare part biasa itu kurang enak lah untuk di vlog ya. Nah ini kita ke kanan, kalau kita ke kiri itu ke Pamulang ya. Kita ke kanan lalu kita ambil kiri ya. Kemacetannya itu dari sini teman-teman, karena ini jalanan kecil tapi banyak mobil yang melintas, karena ini jalan pintas ya. Kalau lewat Ciputat itu agak jauh. Ini namanya Jalan Pasar Jengkol Rawakalong ya. Jadi bagi kalian yang ingin ke daerah Bogor atau sebaliknya, Bogor, BSD, Ciledug, gue rekomendasikan lewat sini ya teman-teman, karena ini jalanannya lurus ya, jadi nggak muter gitu loh. Jadinya ini jalan pintas yang menurut gua oke lah. Jalanannya juga bagus sih, cuman kendalanya itu di macetnya ya teman-teman. Kalau kita kesini lewat di atas jam 5 itu udah pasti macetnya parah, apalagi kita lewat kesini di jam kerja. Oke teman-teman, kali ini kita udah di daerah Bogor ya. Tadi kita udah melewati Pasar Parung.
sengaja gua skip karena memang kemacetannya yang lumayan ya, karena jam segini memang waktunya orang-orang pada pulang habis kerja ya, karena kemacetannya lumayan, jadi gua skip aja. Ini kita udah di Jalan Raya Bogor, sedikit lagi sampai ya. Dan tadi gua habis tes juga ini motor, ternyata enak ya, walaupun mesin masih standar. Mungkin kalau kita upgrade sedikit bagian CVT dan juga ECU, kayaknya lebih dapat bawahannya ya. Nantilah kita lihat nanti aja kalau kita udah melihat dananya ya, karena yang utama itu dananya. Kalau dananya ada, mau diapakan juga bisa gitu. Tapi ini tadi pas masuk daerah Parung ya, ini cuaca kayaknya mau hujan, tapi entah nanti malam atau kapan ya, karena tadi di Tangerang itu cuacanya bagus sekali, tapi pas kesini bisa kalian lihat sendiri, ini udah agak mendung, atau mungkin karena udah sore juga, nggak tahu sih. Tapi biasanya kalau memang cerah itu walaupun jam 6 itu masih agak cerah ya teman-teman. Kalau ini udah agak gelap. Di sini juga biasanya macet teman-teman, tapi ini enggak, sekarang enggak. Oi. Sekitar 85. Waduh, bahaya nih. Susah ya kalau pengen di angka 100 itu harus jalanannya yang benar-benar kosong. Karena ini mesin masih standar, masih ngantuk ya, masih lemot. Beda kalau sama yang udah minimal ya, kirian sama porting dan ECU. Jadi sekali udah segini tuh langsung. Kalau ini aduh kurang, beda lah pokoknya. Nantilah mungkin kalau udah bosen, udah ada dananya juga, insya Allah kita upgrade sedikit-sedikit. Apa gini?
tempat tukang bunga ya. Dulu waktu masih pacaran, jadi gua sering beli bunga di situ buat ya yang jadi istri gua sekarang. Tumben banget ya, gunungnya kelihatan itu Gunung Salak ya kalau nggak salah ya. Wih cuy, view-nya cuy, coba kalian lihat cuy, view-nya oke banget. Apalagi kalau nggak mendung begini ya, udah pasti gue paling demen kalau ngeliat view kayak gini, pegunungan, terus kayak lega gitu lah, nggak kehalangan apa-apa gitu. Jadi mungkin nanti mah harus jauh ya, readingnya harus ke tempat-tempat yang indah kayak gini. Ini mah masih di kota, harusnya kita ke misal Wonosobo ya, ke Bali. Itu pasti pemandangannya gila men. Gue paling suka loh pemandangan kayak gitu. Tapi semenjak gue di sini juga di kampung gue ternyata banyak tempat-tempat wisata dengan berlatarkan gunung dan negeri di atas awan ya, disebutnya negeri di atas awan karena memang tempatnya itu tinggi ya. Jadi kalau kita pagi-pagi ke situ bakalan melihat awan itu di bawah kita ya. Nantilah kita kalau pulang kampung kita ke tempat wisata tersebut. Ini dia jalan baru teman-teman, ini baru selesai pada tahun 2021 kalau nggak salah ya. Ini di atas kita tol ya. Dulu di sini pohon semua di pinggir-pinggirnya, sekarang udah beda ya. Ini kita di depan terbalik ya teman-teman. Depan belok kiri. Kita cek dulu handphonenya, siapa tahu ada info dari dia. Nggak dibalas.
kita masuk. Ini dia lokasinya. Jadi sebenarnya ini tuh kontrakan ayahnya ya teman-teman. Oke, sampai. Ini sekian dulu ya teman-teman untuk vlog kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.